Bab 3193. Sebenarnya siapa yang membunuhnya? Eric Kin beserta kultivator yang ikut dalam kapal bintangnya. Semua orang di dalam kapal itu bersama-sama memecahkan peringkat galaksi pada 2 hari yang lalu, kata pengurus sambil memberi hormat dengan kedua tangannya. Dan selain itu, tidak satupun kapal bintang mendekat. Peringkat para pejuang kebanggaan lain tidak berubah sama sekali. Berkata sampai di situ, ekspresi wajah pengurus itu pun semakin aneh. Maksudmu Eric Kin? Mereka memecahkan peringkat galaksi terlebih dahulu, menyembunyikan keberadaannya, lalu menyerang Yason Chang yang berada di peringkat ke-6. Mata Zumalong terbelalak, terlintas ekspresi tidak percaya pada wajahnya. Eric Kin menduduki peringkat ke-25, dan kini satu-satunya kemungkinan orang yang membunuh Yason Chang, hanya dia. Tetapi apakah anak itu sungguh mampu menghabisi Yason Chang dan kelompoknya? Oleh karena itu, Senior Long, saat ini kita tidak tahu bagaimana cara menulis ulang daftar peringkat terbaru, kata pengurus sambil tersenyum pahit. Jangankan Zumalong, mereka pun merasa tidak terlalu percaya. Dan, jika langsung menulis Eric Kin membunuh Yason Chang, juga tidak memberi penjelasan apapun, orang-orang yang melihatnya mungkin saja menganggap paviliun harta karun sudah gila, ruang perundingan pun pasti akan meledak karenanya. Kematian Yason Chang ditutupi dulu untuk sementara, masalah ini aku yang urus, kalian lanjutkan kesibukan lain. Zumalong mengerutkan kening, dia juga mengerti masalah ini sedikit menyulitkan. Setelah dia melambaikan tangan, pengurus itu pun pamit pergi. Eric Kin, lagi-lagi Eric Kin bocah sial itu. Dengan tangan menggenggam token, Zumalong menghela nafas, merasa sedikit pusing. Jika tidak ada hal yang penting, dirinya sungguh tidak ingin mempedulikan orang itu. Rasanya setiap kali menghubungi Eric Kin, dirinya pasti mengalami kerugian. Tetapi kini, dia terpaksa harus menghubungi Eric Kin lagi. Bagaimanapun juga, situasi dalam galaksi sulit untuk diselidiki. Hanya dengan menemukan Eric Kin dan menanyakan langsung padanya, semua masalah baru bisa terselesaikan. Di atas pulau, Eric Kin dan kelompoknya sedang membagi-bagi keuntungan yang didapatkan pada pertarungan kali ini. Semua orang duduk membentuk lingkaran, dengan berbagai batu roh memancarkan cahaya di bagian tengah, membuat mata orang-orang ikut bercahaya. Untung saja dari barang-barang berharga milik hampir 20 pejuang kebanggaan itu cukup menggiurkan. Awalnya, seperti rencana Eric Kin, semua orang sudah bertarung mempertaruhkan nyawa, sudah seharusnya semua barang berharga dibagi sama rata. Namun Johanni malah langsung menolak, begitu pula dengan para kultivator di sekitar. Sesungguhnya Yason Chang terbunuh berkat Eric Kin, mereka pun tidak banyak membantu. Dan orang-orang juga menyaksikan sendiri seberapa besar pengorbanan Eric Kin belakangan ini. Jika mereka ikut menikmati keuntungan itu dengan porsi sama, rasanya sedikit sungkan. Pada akhirnya, pendapat Johanni lah yang mendapat persetujuan semua orang. Tas penyimpanan Yason Chang akan menjadi milik Eric Kin, dan sisa barang berharga lainnya akan dibagi sesuai usaha masing-masing. Di atas kapal bintang itu, hubungan antar semua kultivator terbilang akrab, sama-sama mengalami pertarungan hidup dan mati, maka jika terjadi sedikit selisih dalam pembagian keuntungan, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Tentu saja, meskipun hanya tersisa 17 orang di atas kapal, pembagian tetap dijatahkan untuk 18 orang. Satu jatah yang lebih itu disimpankan untuk kultivator si botak. Mereka berencana setelah wilayah rahasia berakhir, Ritz Sun akan membawakan langsung barang berharga itu pada Firdo Zhang. Dan di saat pembagian barang berharga berlangsung, dalam tas penyimpanan Lennon Gun dan lainnya terdengar suara yang berasal dari peringkat galaksi.
18 buah tas penyimpanan berbunyi secara serentak, membuat tidak sedikit kultivator terkejut. Mereka segera teringat waktu itu, kejadian Yason Chang menggunakan peringkat galaksi untuk menghubungi orang-orang, dan juga sembarang mengarang cerita. Teman seiman Qin, apakah perlu diangkat? Kata Johanni melihat ke arah Eric Qin. Sebelumnya, Eric Qin pernah menjelaskan bahwa semua peringkat galaksi itu adalah barang berharga yang digunakan paviliun harta karun dalam mengumpulkan data dan informasi semua orang. Semua yang berada di atas kapal pun segera menghancurkannya. Jangan pedulikan dulu, kita selesaikan pembagian di sini, lalu segera pergi. Bola mata Eric Qin berputar sambil berpikir keras, dalam hati sudah bisa menebak siapa yang sedang menghubungi mereka. Mengerti. Setelah mendapat arahan Eric Qin, semua orang pun langsung mengabaikan perubahan pada peringkat galaksi itu. Teman seiman Qin, semua sumber energi ini tidak kami perlukan, kamu saja yang simpan. Setelah itu, semua orang juga mengumpulkan sumber energi yang disimpan oleh Lennon Gun dan lainnya, lalu menyerahkannya pada Eric Qin. Sebelumnya Eric Qin pernah membeli banyak sumber energi dari orang lain, meski tidak mengerti alasannya, mereka tahu sumber energi itu sangat bermanfaat bagi Eric. Berpikir barang itu bisa digunakan untuk pencerahan, Eric Qin pun tidak menolaknya. Dan setelah pembagian itu, orang-orang mendadak merasakan dengan jelas, meski beberapa hari terakhir tidak menerobos ke dalam tempat berbahaya, namun keuntungan yang didapatkan sama sekali tidak lebih kecil dari pemberian galaksi. Hal inilah yang membuat wajah orang-orang semakin berseri. Setelah meninggalkan pulau itu, mereka kembali ke atas kapal bintang untuk melanjutkan perjalanan. 2 jam berlalu, untuk keempat kalinya peringkat galaksi menyala. Hingga saat itu Eric Qin baru menggerakkan Reiki, hingga terhubung dengan peringkat galaksi. Jika terus-menerus mengabaikannya, paviliun harta karun pasti tidak akan putus asa. Senior Longya, ada apa mencariku? Merasakan hawa yang mengalir dari peringkat galaksi, Eric Qin pun berkata. Bersamaan dengan itu juga merasa yakin dalam hati, orang di seberang peringkat galaksi sedang sibuk mencari tahu kabar pertarungan yang baru saja berlalu. Kebetulan sekali, ini juga menjadi kesempatan untuk menyadarkan kelompok itu. Bagi paviliun harta karun, baik penyampaian situasi aktual maupun kesempatan transmisi suara dalam peringkat galaksi, serta berita yang diterbitkan Yason Chang beberapa waktu lalu, memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Memperjuangkan sedikit keuntungan pasti akan ada manfaatnya. Teman seiman Qin, selamat untukmu, tidak hanya kultivasimu berhasil menembus fase penilaian 1 penurunan, kini Yason Chang pun kalah di tanganmu. Suara Sumalong terdengar sangat ramah. Eric Qin malah mengangkat alis setelah mendengar suaranya. Dia tidak menyangka begitu terhubung Sumalong langsung membicarakan topik itu. Kelihatannya orang itu tidak berencana basa-basi dengannya, tetapi bermaksud memberitahu bahwa dirinya sudah tahu semua yang Eric Qin lakukan. Tetapi, Eric Qin malah tertawa dingin. Jika orang lain, mungkin saja akan langsung membenarkan pernyataan itu karena tergoda dengan ucapan selamat dan pujian, bahkan akan menambahkan beberapa kalimat lagi. Jika Sumalong sudah tahu semuanya, lalu untuk apa dia menghubungi Eric Qin? Selamat. Eric Qin sungguh merasa tidak pantas. Ini membuktikan, meskipun orang itu tahu dirinya telah membunuh Yason Chang, rincian di dalam masalah masih dipertanyakan, dia begitu panik menghubungi Eric Qin tak lain untuk mengujinya. Hehe, Senior Long memang pantas bertugas di paviliun harta karun. Kabar aku bersama Sonny Yuan dan Yamin Wei membunuh Yason Chang begitu cepat terdengar oleh kalian. Kata Eric Qin sambil tertawa lepas. Anak ini benar-benar cerdik. Dalam rahasia langit,
Mendengar Eric Kin tidak terjebak, Sumalong mengumpat dengan suara pelan. Teman seiman Kin, jangan bercanda. Sonny Yuan dan Yamin Wei sudah pernah aku tanyakan. Mereka hanya menonton di sana, dan mereka juga berkata, teman seiman Kin memiliki kemampuan yang sangat hebat, bisa-bisanya membunuh Yason Chang seorang diri. Jadi begitu kata mereka, kata Eric Kin dengan nada heran. Oh, benar juga, aku sudah mengingatnya, wajar saja saudara Yuan. Benar sekali, aku sendiri yang membunuhnya, teman seiman Long, aku masih ada urusan, sampai di sini dulu ya. Bicara sampai di situ, dia langsung mengakhiri transmisi suara galaksi yang sedang terhubung. Dalam ruang rahasia langit, Sumalong benar-benar dibuat tercengang. Sudah diakuinya. Ini berbeda jauh dengan apa yang sedang dirinya bayangkan. Awalnya dia mengira Eric Kin akan mengulur waktu terlebih dahulu, lalu memanfaatkan kesempatan mengusulkan syarat yang dia inginkan. Alhasil, Eric Kin malah langsung mengakuinya, tetapi apa maksud dari setiap kata-kata yang dia ucapkan? Apa maksudnya benar juga, lalu wajar saja saudara Yuan apa? Logikanya, perkataan Eric Kin memang sengaja dibuat-buat demi menciptakan makna lain. Namun Sumalong tetap tidak bisa menahan rasa cemas di hati. Bersambung.